Lu bukannya berterima kasih sama gue malah marah-marah. Makasih. Lagian lu kenapa bisa sampai kekunci sih? Loh, gue juga gak tahu kenapa tiba-tiba bisa kekunci. Asal lu tahu ya. Dari tadi Bu Tanti sama Pak Wira tuh nyariin lu. Nelponinnya gue. Aduh, gue harus buru-buru kesana lagi. Lah, kok gak bisa kebuka? Siapapun tolong bukain dong. Gak ada orang lagi. Aduh, handphone gue kan di depan. Aduh, gimana nih, mana gue udah mau masuk kantor. Kalau gue telat nanti gue dipecat lagi. Tolong! Tolong bukain! Please, siapapun tolong! Tolong siapapun! Tolong, gue harus kerja! Tolongin gue! Oh ya, Rel, lo abis itu mau kemana? Gue denger-denger lo katanya pengen ada tugas yang pengen lo kerjain kan? Tapi bukannya hari ini tuh gak ada tugas yang mepet ya? Gue mau jalan-jalan. Cuman sebenarnya lagi nyari kafe buat acara spesial gue. Lu ada rekomen nggak kafe yang oke gitu? Acara spesial apa nih? Keluarga atau... Buat gue sama seseorang. Ya, lagi mau ngajakin dia makan malam berdua. Seseorang yang lo maksud ini spesial kan berarti? Tumben banget lo mau dinner berdua. Pokoknya nih ya, kalau menurut gue sih, pengennya tuh kafenya unik, nggak biasa, terus romantis, dan vibes-nya tuh harus asik. Coba deh, lu ada rekomen nggak? Atau misalnya gini, kalau lu bisa hang out sama orang yang spesial di hidup lu pilih kemana? Tapi kalau misalkan yang gue suka, tapi orang spesial itu nggak suka gimana? Gue yakin kalau lu suka, orang spesial itu pasti suka. Udah coba kasih tahu, lu cerita dong. Lu tuh pengen yang outdoor atau yang indoor atau yang garden? Oh, ini candlelight dinner. Coba cerita dong. Sini. Pelan. Makanya pelan-pelan, makannya hati-hati. Yuk selek kan. Apa orang spesial yang lo maksud itu gue? Makanya lo bilang kalau dia juga pasti bakal suka. Dan lo nanya kayak gini karena mau mastiin kan kalau kafe yang lo pilih itu sesuai sama maunya gue. Ditanyain malah bengong. Halo. Gue tuh lagi mikirin kafe yang lo maksud. Menurut gue ya, di Cafe Blanco sih ya, tempatnya unik, terus juga ya cocok lah buat anak muda kayak kita-kita gini nih. Makanannya enak-enak juga di sana. Cafe Blanco ya? Belum pernah sih gue. Yaudah, lu temenin gue dong ke sana. Ya gue mau cek, dan kalau oke ya mau booking sekalian. Yaudah, yuk. Yuk. Halo Bu Tanti. Halo Dap, kamu di mana sekarang? Saya masih di kampus Bu. Kamu tahu di mana Mutiara? Saya nggak tahu Bu. Kalau misalnya nanti kamu ketemu Mutiara, kasih tahu dia secepatnya dia datang ke kantor. Soalnya Pak Wira sudah ngasih ultimatum tentang kehadiran Mutiara. Kalau misalnya hari ini Mutiara nggak hadir juga, dengan berat hati saya harus memecat Mutiara. Iya Bu, nanti saya sampaikan ya. Terima kasih ya Dap.
Gara-gara orang kantor udah tahu siapa Mutiara, jadi setiap kali ada masalah selalu ngubunginnya gue. Tolong siapapun. Telepon gue aja nggak diangkat sama Mutiara. Nggak mungkin gue bantuin dia sekarang. Nanti gue yang bermasalah sama absen kelas gue. Ini kan enak. Satu masalah selesai sudah. Udah keluar dia. Suara apa itu? Macam suara perempuan menangis. Cok, kau lihat dulu. Toilet ini rusak. Salah dengar pasti saya ini. Salah dengar ini. Nggak mungkin. Soalnya pintunya saja terkunci. Terus ada tulisan toilet rusak. Nggak mungkin. Tolong bukain. Minta tolong pula dia. Tolong bukain. Minta tolong lagi dia. Nggak salah kayaknya ini. Nggak enak aku. Ini pasti suara Miss Kunti nih. Pasti Miss Kunti. Aduh. Pak Togar kenapa, Pak? Angkatin aja kamu. Saya pikir hantu. Tadi saya lewat depan toilet wanita. Saya dengar ada suara wanita menangis, Dava. Aduh, saya takut diikuti dia, makanya saya lihat ke belakang terus dari tadi. Pak, emangnya siapa yang ngikutin Bapak? Ya hantu penunggu toilet lah. Emangnya siapa kamu pikir? Pak, itu kayaknya cuma cewek yang lagi galau, kedengeran sama Bapak lagi nangis. Gak mungkin, Dava. Toilet itu dikunci karena rusak. Ada apa? Hati-hati. Kamu kalau lewat depan toilet wanita ya. Takutnya diikuti nanti. Hihi. Iya, Pak, oke. Yaudah. Pak Wira. Iya, halo Pak. Halo Dava, sekarang kamu lagi di mana? Saya masih di kampus, Pak. Saya akan memberikan informasi bahwa saya akan memecat Mutiara. Karena Mutiara sudah 2 hari ini dia tidak masuk kerja tanpa alasan dan tanpa ada kabar apapun dari dia. Bapak udah tanya sama Mutiara belum, Pak? Soalnya di belakangan ini lagi sering di rumah sakit. Lagi nemenin mama saya habis kena musibah. Nanti saya cari ke sana ya, Pak. Oke, saya tunggu kabar dari kamu. Kok Mutiara bolos? Kan kerjaan itu penting banget buat dia. Nggak mungkin. Tadi saya lewat depan toilet wanita. Saya dengar ada suara wanita menangis, Dava. Aduh, saya takut diikuti dia, makanya saya lihat ke belakang terus dari tadi. Apa tadi jangan-jangan suara perempuan yang di toilet itu Mutiara ya? Mutiara! Mutiara, tunggu sebentar! Ini cleaning service yang biasa megang kunci kemana sih? Mutiara! Jangan-jangan dia pingsan lagi. Mutiara! Dava?
Mutiara! Dav! Mut! Dav, tolongin gue, Dav! Bukain, Dav! Mutiara! Dav! Lu mending minggir dulu deh. Gue mau dobrak pintunya. Iya. Dalam hitungan ketiga ya, Mut. 1, 2, 3. Aduh, lu gimana sih? Hati-hati, kek. Sakit banget gue kena. Ya kan tadi gue udah kasih aba-aba. Ya tapi tetap kena. Ya itu sih salah lu, bukan salah gue. Lu sih ah. Lu bukannya berterima kasih sama gue malah marah-marah. Makasih. Lagian lu kenapa bisa sampai kekunci sih? Loh, gue juga gak tahu kenapa tiba-tiba bisa kekunci. Asal lu tahu ya. Dari tadi Bu Tanti sama Pak Wira tuh nyariin lu. Nelponinnya gue. Aduh, gue harus buru-buru kesana lagi. Ngapain kalian mesra-mesraan di sini? Enggak, kita gak mesra-mesraan. Dia yang narik saya. Ya gue narik lu biar lu gak jatuh. Iya, tapi kan gak harus meluk gue segala. Siapa yang meluk lu? Gue gak meluk. Udah deh, nggak usah pura-pura berantem. Orang kita lihat lo lagi berduaan kok. Enggak. Enggak, ih jangan pada foto-foto. Fitnah tahu. Hapus nggak? Hapus. Saya akan ngaduin kalian ke dekan. Kami benar-benar nggak bersalah, Pak. Apa yang mereka lihat itu salah paham. Dava cuma lagi nolongin saya. Ada banyak saksi yang melihat kalian. Foto-foto kalian sekarang juga sudah beredar. Semua itu cukup untuk menjadi bukti. Pak, tapi Saya tidak mau mendengar penjelasan lagi. Kalian berdua akan saya skors. Excuse me, sir. May I come in? Silakan. Aduh, kalian ini macam mana pula? Masa bermesraan di dalam toilet macam tak ada tempat lain aja? Bikin malu kampus kita aja kalian. Maaf Pak, saya mau laporan. Ternyata toilet wanita di gedung A itu rusak Pak. WC-nya mampet terus airnya pun tak jalan, tak keluar. itu bisa jadi bukti, Pak. Itu bukti saya kalau saya nggak bersalah. Saya ke toilet karena sebelumnya saya ketemu sama Pak Togar. Dan Pak Togar bilang sama saya kalau Pak Togar dengar ada suara perempuan nangis dalam toilet. Makanya saya dobrak, Pak. Dan ternyata perempuan itu adalah Mutiara. Apa benar Pak Togar mendengar ada yang menangis di sana? Siap, benar Pak. Awalnya saya tidak tahu kalau di dalam itu Mutiara. Saya pikir toilet itu ada penunggunya Pak. Itu kan saya, Pak. Iya. Iya, Pak. Jadi saya tuh kepleset, Pak. Karena saluran airnya mampet. Kalau Bapak nggak percaya, coba Bapak cek aja deh. Ayo Pak, saya antar. Kalian berdua tidak saya skors. Tapi karena foto-foto kalian sudah beredar, kalian harus membuat video klarifikasi. Dan ini lakukan kalian berdua. Berdua, Pak. Sendiri-sendiri aja lah, Pak. Saya malas sama dia. Gue juga malas sekali kalau harus ngerjain berdua sama lo.
ikuti aja saran dekan daripada kampus kita tercemar.